Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 67. Alasan apa dan kenapa? Sekarang Tere sedang ada di rumah sakit mana? Atau kalau tidak, coba Tere tanyakan pada suster. Tanya Helios berusaha tenang. Rumah sakit International Heaven, Bunda, sahut gadis kecil itu. Baiklah, Tere tenang dulu ya. Bunda akan pergi ke sana sekarang juga. Iya, Bunda. Tanpa mempedulikan pakaian yang menggunung meminta untuk diselesaikan, Helios langsung mengakhiri panggilan dan beranjak berdiri. Melangkah ke dalam kamar dan meraih tas, memasukkan ponsel dan dompet ke dalamnya. Kemudian ia lekas keluar dan mengunci pintu. Dengan langkah setengah berlari, ia menuju bibir jalan raya, melambaikan tangannya ketika taksi melintas. Rumah sakit International Heaven, Pak. Celetuk Helios bertepatan ketika ia masuk ke dalam mobil. Baik, Bu. Taksi pun melintas dengan kecepatan sedang. Merasa sedang terburu-buru, Helios meminta agar supir taksi menaikkan kecepatan. Pokoknya apapun yang terjadi, ia harus segera sampai di rumah sakit. Pak, bisa lebih cepat sedikit tidak? Pinta Helios khawatir. Bisa, Bu, balas supir taksi. Kemudian ia mulai menaikkan kecepatan sesuai permintaan Helios. Tuhan, selamatkan Maze, bisik Helios dalam hati sambil meremas jemarinya. Waktu berjalan terasa sangat lambat, begitu pula dengan taksi yang ia tumpangi. Rasa-rasanya ingin segera sampai, tetapi kenyataannya masih di awal jalan. Hal itu membuat Helios makin panik. Namun entah sudah berapa lama di jalan, akhirnya ia sampai. Tanpa melihat argo, Helios meraih beberapa lembar uang di dompet dan menyerahkannya pada supir. Lalu ia lekas keluar dan berlarian masuk ke dalam rumah sakit. Tolong selamatkan suamiku, Tuhan. Aku janji tidak akan pernah pergi lagi darinya, bisik Helios dalam hati. Sepanjang jalan ia tidak berhenti merapalkan doa-doa demi keselamatan suaminya. Berharap saat ini suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Sampai di lobi dan belum sempat melangkah lebih jauh, ia menghentikan langkahnya. Mengedar pandangan mencari letak resepsionis. Kemudian ia menemukan sosok suami dan putrinya sedang duduk di sofa sambil bercanda. Mas, diri Helios dengan manik mata yang berkaca-kaca. Ia melangkah maju dengan langkah pasti. Tatapan matanya fokus menatap sang suami. Sementara sang empu langsung menoleh karena merasa ada yang memperhatikan. Itu Bunda, kata Zeus pada putrinya. Mana ayah? Tanya Teresa. Itu. Zeus menunjuk ke arah istrinya. Ia beranjak berdiri sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Mas? Helios berhenti tepat di depan suaminya, mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Kemudian tangannya bergerak menyentuh perban kecil di dahi sang suami. Sepersekian detik kemudian air matanya jatuh bertepatan dengan tubuhnya yang limbung tidak sadarkan diri. Heli, Bunda, teriak Zeus dan Teresa bersamaan. Zeus lekas meraih tubuh istrinya sebelum jatuh terjerambab di lantai. Dokter, suster, tolong, teriak pria itu. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya. Datang menghampirinya dan langsung jatuh pingsan. Bahkan sebelum itu ia sudah merasa ada yang tidak beres dengan sikap yang istrinya tunjukkan. Tidak berserang lama, seorang perawat datang dengan mendorong berangkar. Sontak Helios langsung dibaringkan di berangkar itu dan didorong masuk ke dalam. Ayah, Bunda kenapa? Tanya Teresa khawatir. Tidak apa-apa, Bunda cuma kelelahan saja. Ayah lihat kondisi Bunda dulu sebentar dan Tere sama suster dulu seperti tadi ya, bujuk Zeus. Ketika dahinya robek dan mengeluarkan banyak darah, ia menitipkan putrinya pada perawat dan menyerahkan ponselnya pada putrinya agar tidak bosan.
Kini ia terpaksa harus menitipkan putrinya lagi karena harus melihat kondisi istrinya. "Tere ikut ayah, Tere mau sama bunda," pinta gadis kecil itu. "Tere lupa apa kata ayah sebelumnya?" tanya Zeus mengingatkan. "Ingat ayah," sahut Teresa. "Jadi bisakah Tere tunggu sebentar sampai ayah kembali melihat kondisi bunda?" pinta Zeus meski dengan sangat terpaksa. "Iya ayah," balas Teresa mengangguk lemah. Akhirnya ia kembali menitipkan putrinya pada perawat yang sedang memiliki sedikit waktu luang. Kemudian ia bergegas mencari istrinya ke bangsal umum. Di sana ia melihat istrinya sedang diperiksa dan setelah ia tanyakan kondisinya pada dokter, ternyata Helios hanya kelelahan saja. "Terima kasih banyak dok," kata Zeus ketika dokter hendak pergi. Ia menatap istrinya sambil menghela napas lega. Duduk di kursi, meraih tangan istrinya dan mengecupinya perlahan. Tidak lama kemudian, ia merasakan pergerakan di jemari istrinya. Beralih menatap wajah istrinya yang manik matanya perlahan mulai terbuka. "Sayang," panggil Zeus. Mendengar suara yang sangat tidak asing itu membuat Helios membuka matanya lebar-lebar. Ia lekas duduk dan memeluk suaminya erat sambil menangis. Terima kasih karena aku tetap baik-baik saja," ujar Helios lirih. Zeus terlihat mengurutkan keningnya. Ia tidak tahu dengan maksud ucapan istrinya. Baru saja membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, Helios sudah mengucapkan kata-kata lebih dulu. "Maaf, bukannya aku tidak mau pulang ke rumah. Hanya saja, aku tidak bisa pulang ke rumah yang memiliki banyak kenyakan buruk. Bertemu kembali denganmu saja sudah membuatku kesulitan tidur karena selalu mimpi buruk. Apalagi kalau sampai aku pulang ke rumah," ujar Helios panjang lebar. Ia hanya tidak ingin kehilangan kesempatan di mana ia bisa menjelaskan semuanya pada sang suami. Pengakuan Helios membuat Zeus membeku. Manik mata dan mulutnya terbuka lebar membayangkan bagaimana menderitanya sang istri selama ini. Ia pikir selama ini hanya dirinya saja yang menderita, tapi ternyata ia salah. Penderitaannya tidak sebanding dengan penderitaan yang Helios alami selama ini karena perbuatannya. Perlahan ia menjauhkan tubuh istrinya dengan menyentuh kedua bahunya dan bertanya, "Apa alasanmu pergi dariku karena kau selalu bermimpi buruk? Apa alasanmu tidak mau pulang ke rumah karena perbuatanku dulu?" "Ya, setiap malam aku akan memimpikan kejadian di mana aku mencekoki obat kontrasepsi sampai calon anak kita tiada. Bahkan sampai sekarang tidak mengenal waktu. Entah aku tidur di malam atau siang hari. Mimpi itu kian bertambah sampai di mana kau menyiksaku dulu. Jadi, apa kau mengerti sekarang?" Helios menatap Zeus serius. Ia berusaha mengungkapkan segala sesuatu yang membuatnya pergi lagi dan lagi. "Aku mengerti. Mulai sekarang, aku tidak akan memintamu pulang. Aku akan mencari rumah baru yang jauh lebih nyaman untuk kita tinggal. Tapi, aku ingin kau melakukan sesuatu," balas Zeus tidak kalah serius. "Melakukan apa?" Zeus mengangguk sebagai jawaban. "Apa itu?" Imbu Helios bertanya dengan dahi yang berkerut. "Aku ingin kau pergi konsultasi ke psikiater," sahut Zeus. Pria itu sudah tahu alasan apa dan kenapa Helios selalu pergi meninggalkannya, juga menolak diajak pulang ke rumah. Jika ia ingin kembali bersatu dengan Helios dan Teresa, maka ia harus membeli rumah baru tanpa ada kenangan buruk di dalamnya. Selain itu, ia harus membujuk Helios untuk pergi konsultasi ke dokter. Setidaknya ia akan tahu apa yang harus dilakukan agar trauma itu hilang. Dengan demikian, ia bisa berkumpul kembali tanpa ada beban atau luka apapun di hati Helios. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya.
Terima kasih.